Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait dengan kebijakan Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, atau yang dikenal dengan sebutan Kang Deddy Mulyadi atau KDM atau Bapak Aing. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang saya maksud adalah terkait dengan program memasukkan anak-anak yang memiliki masalah ke dalam barak militer dengan tujuan untuk dididik atau untuk dilakukan pembinaan yang berfokus pada pembentukan karakter positif, disiplin, dan tanggung jawab pada diri anak. Kebijakan memasukkan anak-anak yang memiliki masalah ke dalam barak militer dianggap oleh sebagian orang atau masyarakat adalah sesuatu yang salah dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan oleh sebagian orang atau masyarakat mendukung apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kemudian atas kebijakannya tersebut, Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun pasal yang digunakan untuk melaporkan atau menjerat Kang Deddy Mulyadi yaitu pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Kemudian terkait dengan laporan ini, pertanyaannya adalah apakah bisa KDM dituntut berdasarkan pasal 76H tersebut? Untuk mengatakan bisa atau tidaknya KDM dituntut berdasarkan pasal 76H tersebut, kita lihat dulu isi dari pasal 76H tersebut. Dalam pasal 76H dikatakan setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Ini isi dari pasal 76H tersebut. Adapun sanksi bagi pelanggarnya yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sanksi ini tercantum di dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sahabat penyuluh, sebenarnya dari isi pasal 76H sudah jelas bahwa yang dimaksud pelanggaran dalam pasal tersebut adalah merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Sedangkan kebijakan atau program Kang Deddy Mulyadi memasukkan anak-anak bermasalah ke dalam barak militer bertujuan untuk dididik atau untuk dilakukan pembinaan. Jadi, dari tujuan tersebut sudah jelas apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi tidaklah melanggar pasal 76H. Karena dalam pasal 76H tersebut, seperti saya tadi sampaikan, sudah cukup jelas bahwa larangan yang dimaksud adalah merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Sedangkan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi menempatkan anak di barak militer tidak lain adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak, yaitu memberikan pendidikan, pembinaan karakter, dan kedisiplinan anak, serta menjauhkan anak dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Jadi kalau ada orang, baik secara pribadi atau kelompok yang menuntut Kang Deddy Mulyadi dengan menggunakan pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang perlindungan anak tentulah akan sia-sia dan boleh dibilang tidak nyambung. Justru menurut saya sebagai seorang penyuluh hukum, apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi adalah implementasi dari bentuk tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi kalau ada yang menuntut atau melaporkan Kang Deddy Mulyadi dengan tuduhan melanggar pasal 76H tersebut, menurut saya tentu ini keliru. Karena apa yang dimaksud dalam pasal 76H tersebut adalah merekrut anak untuk kepentingan militer. Sedangkan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi justru memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah melalui program memasukkan anak ke barak militer dengan tujuan mulia, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk membina karakter dan kedisiplinan anak, serta menjauhkan mereka dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan yang buruk. Dan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi selaku gubernur juga bagian dari menjalankan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 20 dikatakan negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sahabat penyuluh, dalam hal ini saya tidak berpihak kepada siapapun dan perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi terlepas dari pro dan kontra program Kang Deddy Mulyadi yang memasukkan anak-anak bermasalah ke barak militer dengan tujuan yang sudah jelas, maka sepanjang apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka sudah seharusnya semua pihak memberikan dukungan dan berterima kasih, bukan malah mencibir, menyalahkan, apalagi sampai membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Jangan hanya bicara tanpa tindakan nyata. Jangan hanya cuma bisa mengecam, mengutuk, tapi tidak ada tindakan nyata. Jangan cuma bisa mengkritisi tapi tidak memberikan solusi dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Sahabat penyuluh, pesan saya sebagai penyuluh hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak. Semua pihak hendaknya menjalankan perannya masing-masing dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Salam penyuluh hukum.